Cek. Sebelum kegiatan dimulai, saya mau konfirmasi dulu peserta yang sudah berada di room. Untuk yang pertama dari UIN Antasari Banjarmasin atas nama Mardina, apakah sudah berada di room? Sudah ada. Oke, baik. Yang kedua, UIN Antasari Banjarmasin atas nama Muhammad Ishak, apakah sudah di room? Muhammad Ishak. Lewat dulu ya. Yang ketiga, IAIN Palangkaraya atas nama Mawar Ardiansyah. Sudah ada ya. Kemudian dari Thailand, Walailak University Thailand atas nama Natapon Kwanchai. Apakah berada di room? Yang terakhir, atas nama Rosa Dewi dari Stain Taruna Surabaya. Oh ya, sudah ada di room ya. Hadir, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rasyam MA yang kali ini akan menjadi chair dalam kegiatan Borneo Undergraduate Academic Forum kelima di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang akan mempresentasikan karya ilmiahnya dalam agenda Borneo Undergraduate Academic Forum kelima di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Perkenalkan, nama saya Mursyid. Saya di sini akan memandu parallel session di room 6 yang bertemakan Digital Learning in New Normal Era. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berlanjut, saya bacakan dulu kurikulum vitae chair kita pada hari ini. Nama lengkap Rasyam MA, tempat tanggal lahir Mempawah 6 Maret 1979, bidang keahlian ekonomi syariah, jabatan lektor atau Wadek 1 Fakultas Syariah. Baiklah, kali ini kita mempunyai waktu selama 90 menit untuk agenda parallel session ini yang selanjutnya akan dipandu langsung oleh chair kita, Bapak Rasyam. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Panitia yang daring berapa orang?
makalah. Saya sapa yang daring dulu, berapa orang nih? Yang presentasi siang ini, yang hadir hanya satu ya, luring. Yang luring. Yang daring ada berapa orang yang ingin presentasi? 2 ya. Saya minta tolong segera kirim papernya, saya belum baca ya. Langsung ke WA aja biar cepat. Halo? Rohman Marlina, Asus, Nur Jamaluddin. Atau Rosa Dewi. Mohon maaf, partisipan. Iya? Saya partisipan. Oh, partisipan. Oke, Rosa? siap. Baik, Pak. Tolong kirim artikelnya ya. Nomor saya di chat. Ntar saya kirim. Atau mau dikirim di link ke chat juga boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita pertama untuk mendengarkan presentasi dari Abang siapa? Abang dulu pertama ya? Ya. Silakan, Ban. Oke, sudah ada yang masuk. Ntar saya hitung dulu ya. Saya benahinya. Atas Marlina Mas. Bentar. Oke. Sebentar dulu ya. Oke, Marlina, thank you. Ya, silakan Anda mau menampilkan PPT-nya boleh. Sebentar, papernya ya. Saya buka dulu. Peningkatan kompetensi generasi milenial ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Ardiansyah.
Saya dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Yang saya hormati Bapak selaku chairs pada kesempatan kali ini, beserta kawan-kawan panitia serta para audiens yang hadir di sini maupun yang berada lebih dari. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel saya berjudul Peningkatan Kompetensi Generasi Milenial melalui fenomena menjamurnya online course di masa pandemi. Next. Adapun table of contents yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengenalan, formulasi dan tujuan atau bisa disebut sebagai pendahuluan, masalah serta tujuan penelitian. Yang kedua adalah sorotan kajian atau kajian pustaka. Yang ketiga adalah metodologi kajian atau metode penelitian. Yang keempat hasil dan pembahasan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Next. Coronavirus yang memiliki gejala ringan hingga parah, masa inkubasinya sendiri bisa mencapai hingga 14 hari. Penyakit ini menular melalui interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Akibat penyakit ini sendiri telah terjadi berbagai macam penutupan dari instansi pendidikan, dari sekolah hingga ke universitas yang ada. Berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan dasar pendidikan dalam masa darurat untuk penyebaran COVID-19, diadakannya pemerintah mengeluarkan kebijakan di mana untuk pendidikan sendiri itu dilakukan secara daring atau secara online, di mana tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang melanda dunia hingga sampai ke negara kita, yaitu Indonesia. Tujuan pemerintah ini menuntut agar pelajar generasi milenial kita itu mendapatkan pendidikan yang dilakukan secara jarak jauh atau secara daring atau online, di mana metodenya sendiri, metode pembelajarannya dilakukan menggunakan media yang ada, media online seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pada kebijakan ini sendiri memiliki kelemahan, dan itu paling berdampak kepada generasi milenial sendiri. Hal ini dikarenakan pada saat pemberian pembelajaran secara daring, dari pihak pengajar sendiri itu biasanya hanya memberikan sebuah materi, atau mengirim sebuah video, atau bahkan mengirimkan sebuah tugas di mana pemberiannya tersebut tanpa memperhatikan apakah murid tersebut paham. Biasanya dari pelajarnya sendiri hanya menggunakan atau mencari jawabannya yaitu melalui dari Google Internet sendiri. Nah, selain itu juga hal ini dikarenakan dari pihak generasi milenialnya sulit untuk memahami materi yang ada. Hal ini mengakibatkan turunnya kemampuan memahami yang dikarenakan waktu belajarnya yang padat serta pelajaran yang kurang menarik. Maka dari itu perlu untuk dicari penyelesaian dari masalah ini agar kita dapat meningkatkan kembali kompetensi generasi milenial kita yang di Indonesia. Next. Maaf. Selanjutnya adalah formulasi masalah. Formulasi masalah pada penelitian ini adalah pembelajaran online yang menyebabkan penurunan kompetensi generasi milenial dan online course sebagai alternatif yang paling banyak diperoleh sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi dari generasi milenial tersebut. Adapun tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana mengembangkan kompetensi generasi milenial melalui online course semasa wabah COVID-19. Next. Sorotan kajian atau kajian pustaka pada penelitian ini yang pertama adalah generasi milenial, yaitu adalah generasi yang dilahirkan pada awal tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Yang kedua ada kompetensi. Kompetensi adalah kemahiran atau keahlian atau kemampuan yang diperoleh seseorang daripada melakukan aktivitas yang sama berulang kali. Sedangkan yang ketiga adalah online course, yaitu adalah online course yang ditafsirkan sebagai pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dan dilakukan secara online atau daring. Next. Metodologi kajian atau metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kajian dokumen, yaitu dengan mengumpulkan atau menggunakan dokumen-dokumen dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang saya jadikan sebagai tinjauan dan sebagai bahan pada penelitian saya. Yang kedua adalah dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, di mana narasumber itu sendiri dilakukan dengan cara metode random
random sampling, di mana saya memilih generasi milenial yang berada di Indonesia dengan cara acak, dan kemudian melakukan wawancara terhadap mereka terkait dengan peran online terhadap pengembangan kompetensi mereka. Yang kemudian menggunakan teknik analisis, yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan subjek kajiannya adalah pelajar generasi milenial yang menggunakan online course maupun yang tidak menggunakan online course. Sedangkan objek penelitiannya adalah untuk meningkatkan kompetensi generasi milenial. Next. Keputusan dan perbincangan atau hasil dan pembahasan yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu competence yang memiliki arti kemampuan, keahlian, dan kewibawaan. Secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan, keterampilan yang dalam tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu yang dilakukan sesuai dengan posisi tertentu. Namun pendapat lain juga mengatakan kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang terkandung dalam diri seseorang yang dapat tercermin pada kemampuannya dalam berpikir dan bertindak. Jadi saya simpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang baik dari segi pemahaman, kebolehan, pengaruh, pengetahuan, minat, dan sikap, serta dapat menetapkannya dengan baik. Yang selanjutnya adalah generasi milenial. Generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir pada tahun 80 sampai tahun 2000, di mana ia memiliki watak berani, kreatif, inovatif, dan modern. Selain itu juga memiliki sifat aktif dan rajin bekerja, penyelidikan dan berpikir secara inovatif dan kreatif mengenai organisasi. Mempunyai kehendak rasa optimis untuk bekerja kompetitif dan fleksibel. Next. Selanjutnya adalah yang paling utama dari penelitian saya itu adalah peningkatan kompetisi generasi milenial melalui online course. Nah, hasil penelitian yang saya dapatkan, memang pembelajaran daring sendiri adalah solusi yang paling utama yang bisa diterapkan semasa wabah ini. Akan tetapi, apabila dapat memilih, hasil wawancara yang saya dapatkan, generasi milenial cenderung lebih memilih untuk pembelajaran tatap muka dibandingkan pembelajaran online. Hal ini dikarenakan mereka kesulitan dalam menerima materi yang ada. Selain itu juga terdapat rasa bosan saat menerima materi dan juga kesulitan dalam memahaminya. Maka dari itu, banyak generasi milenial menjadikan online course sebagai alternatif dalam pembelajaran mereka agar mereka dapat memahami pembelajaran yang ada. Hal ini dikarenakan online course sendiri memiliki beberapa keunggulan, diantaranya pembahasan yang sederhana sehingga mudah difahami. Yang kedua adalah dapat ditonton di mana saja, serta dilengkapi dengan animasi yang tidak membosankan. Saya mengambil 5 konsep kompetensi sebagai indikator agar dapat mengetahui apakah kompetensi seseorang mengalami peningkatan. Adapun 5 konsep kompetensi tersebut, yang pertama adalah understanding atau pemahaman, yang kedua adalah skill atau kemampuan, yang ketiga adalah knowledge atau pengetahuan, yang keempat adalah interest atau pengetahuan, yang kelima adalah attitude atau sikap. Hasil wawancara yang saya dapat dari mereka sendiri mengakui bahwa setelah menggunakan online course, terhadap 5 konsep tersebut mereka mengalami peningkatan. Dan peningkatan yang paling terlihat yaitu adalah pada knowledge dan understanding mereka, di mana pemahaman dan pengetahuan mereka mengalami peningkatan dibandingkan dari kawan-kawan mereka yang tidak menggunakan online course sendiri. Selain itu, setelah mereka menggunakan online course, mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik kawannya. Ketika mendapatkan materi yang baru, mereka lebih bisa memahami dibanding kawan-kawannya. Selain itu juga mereka mengakui bahwa setelah menggunakan online course, kedudukan mereka atau peringkat mereka di kelas mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa online course sendiri berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi generasi milenial. Selain itu, saya juga melakukan wawancara terhadap mereka yang tidak menggunakan online course. Mereka mengakui bahwa mereka cenderung, andaikan bisa, mereka ingin juga menggunakan online course. Karena mereka melihat kawan-kawan mereka yang menggunakan online course sendiri, di mana mereka lebih mudah memahami, selain itu memiliki nilai yang baik dibandingkan dengan mereka. Hal ini memberikan sedikit rasa iri hati kepada mereka karena kawan-kawannya yang dapat menggunakan online course sendiri. Hal ini juga menimbulkan ketidakmerataan pendidikan yang ada di negara kita selama masa pandemi. Maka dari itu, pemerintah sendiri perlu untuk memperhatikan
masalah yang ada terhadap tidak hanya online course sendiri, melainkan pembelajaran daring ini, yaitu adalah masalah internet dan ekonomi. Pemerintah perlu menstabilkan jaringan internet ke seluruh pelosok di Indonesia sendiri agar pemerataan pendidikan dapat terlaksana. Selain itu, untuk dari online course-nya sendiri, diharapkan saya menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan pihak online course untuk dapat melakukan kerjasama di mana melakukan penayangan kursus online yang dilakukan pada tingkatan pendidikan tertentu dan pada waktu tertentu. Misalkan untuk SD sendiri dilakukan pada saat pagi hari dan hari Senin. Kemudian hari selanjutnya dari kelas jenjang SMP. Sejujurnya untuk ini sendiri sebenarnya pernah dilaksanakan pada masa awal-awal pandemi di negara kita. Akan tetapi untuk sekarang sudah tidak ada lagi kerjasama antara pemerintah dan online course sendiri. Nah, dari pihak tenaga pengajar sendiri juga perlu memperhatikan dalam pemberian materi selama semasa pembelajaran online agar generasi milenial sendiri yang pelajar sendiri tidak mengalami kebosanan dan dapat memahami materi yang ada. Next. Di sini saya mendapatkan salah satu penelitian di mana hasil tinjauan dari salah satu media online course yaitu Ruang Guru mendapati bahwa pelajar yang telah menggunakan online course di mana menggunakan sampel 20 orang, terdapat 19 orang yang mengaku puas dengan online course tersebut, yaitu Ruang Guru yang bisa dikatakan presentasinya adalah 95%. Sedangkan satu orang dengan presentasi 5% dikatakan tidak puas. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat kepuasan dari pengguna aplikasi online course yang tentunya kepuasan tersebut dapat diperoleh dari peningkatan dari segi kompetensi mereka. Next. Kesimpulannya, COVID-19 telah memaksa semua negara untuk menyesuaikan diri dari semua jenis bidang, terutama dalam bidang pendidikan yang menjadi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu sendiri menyebabkan pelajar generasi milenial sulit untuk memahami materi, kebosanan, dan sulit dalam memberi perhatian atau fokus yang mengakibatkan penurunan kompetensi pembelajaran mereka. Online course adalah salah satu alternatif terbaik untuk generasi milenial semasa wabah ini. Pembelajaran yang lebih mudah difahami dan penyampaian yang menarik dengan video animasi dan dapat diakses pada saat kapan saja telah terbukti dapat meningkatkan kompetensi generasi milenial yang cenderung menurun semasa wabah ini. Di samping itu, pemerintah juga perlu menyelesaikan semua masalah dari program pembelajaran online ini, baik dari akses internet hingga kepada akses aspek ekonomi. Sementara itu, guru selaku tenaga pengajar juga perlu mencari cara pengajaran yang mana sesuai dengan mudah dipahami agar generasi milenial kita tidak mengalami penurunan kompetensi dan cenderung dapat mengalami peningkatan kompetensinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nun wal kolami wa isturun fastabiqu khairat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Mawar ya. Mawar laki-laki ya. Iya, Pak. Mawarnya berduri enggak? Mawarnya tidak berduri ya. Yang lain sudah mendengarkan tentang presentasi paper Mawar. Dia mengangkat kasus tentang online course ya, sebagai alternatif lah paling tidak. Dia berkesimpulan bahwa online course ini berdampak positif terhadap kompetensi pelajar ya. Itu kesimpulannya. Silakan ditanggapi dulu oleh yang lain. Tanggapi dulu, nanti saya terakhir ya. Marlina, masih di forum Marlina? Marlina, Mala, Rosa.
Masih di forum ya? Iya, masih. Silakan argumentasi dia itu bahwa dia berpendapat dan sudah menjadi konklusi dari paper dia, online course itu adalah instrumen yang paling baik untuk peningkatan kapasitas siswa apa mahasiswa tadi? Siswa ya? Pelajar generasi milenial. Iya, oh iya, milenial ya. Oh, sorry, milenial ya, milenial. Milenial tahun 90-an lahirnya ya. Silakan ditanggapi dulu. Enggak ada penanggap ya? Kita diskusi santai aja. Marlina, Rosa. Oke, saya sekarang ya, nanya ya. Semester berapa kamu? Semester 3. Ya, lumayan kamu ikut ini semester 3 ya. Kamu punya coach kamu? Enggak punya coach, pembimbing pelatih. Oke. Ada kata-kata kayak seperti Malaysia ini. Sebenarnya kalau untuk blog sendiri itu Pak, di bagian template itu ada dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Melayu. Jadi sebenarnya untuk artikel saya itu menggunakan bahasa Melayu. Hanya saja untuk presentasinya saya menggunakan bahasa Indonesia. Iya, Melayu dan bahasa Indonesia nih ya. Mayoritas sih 98% sih bahasa Indonesia ya. Ada kata-kata yang dimelayukan. Baik, kamu berani mengatakan bahwa online course itu dia instrumen yang paling mujarab di tengah pandemi bagi anak milenialnya, pemahaman segala macam. Kamu coba tampilkan datanya, dapat kira-kira data dari itu tuh ada peningkatan misalnya. Kan argumentasi naratifnya itu dia mesti berangkat dari database yang dihimpun, paling tidak hasil wawancara gitu dengan anak milenial. Ada nggak kira-kira? Untuk hasil wawancara sendiri Pak, saya menggunakan kesimpulan, jadi saya menyimpulkan sendiri. Untuk wawancara sendiri adanya, untuk wawancara sendiri saya menyimpulkannya Pak dari 4 orang yang saya wawancara, saya menyimpulkan apa yang mereka sampaikan, baru saya masukkan ke dalam. Ya, 4 orang itu di mana dimunculkan sini? Itu kan bagian daripada metodologi ya. Sehingga karya akademik itu dia sesuatu yang berangkat dari data lapangan dan itu harus paling tidak dipaparkannya. Misalnya di metodologi ini mengambil 5 orang yang menjadi subjek wawancara. Kenapa hanya 5 orang, nggak tambah gitu sehingga menjadi penelitiannya agak lebih keren gitu. Ini di mana nih? Untuk tempat sendiri yang ada 2 di Kotim, Kabupaten Kotim di Kalimantan Tengah, 1 di Pulau Pisau, terus 1-nya lagi ada di Sampitnya, 1-nya lagi ada di Probolinggo. Itu metode apa namanya? Random sampel. Random sampling ya, random. Tapi kalau sistem acak randomnya begitu masih kurang sebenarnya. Kalau hanya 5 ya, nggak apa-apa sih. Semester 3 udah lumayan lah. Udah tahu random sampling juga udah lumayan. Metodologi mata kuliah metode penelitian semester berapa tuh? Kalau nggak salah tuh sekitar semester 5 atau 6. Oh ya belum, berarti belum. Kok tahu kamu random sampling segala macam dari mana? Kan saya belajar Pak untuk artikelnya. Kebetulan juga kemarin ikut Jambore Ekonomi Syariah.
Oke. Kamu Feby ya? Feby ya? Ya, Feby. Ya oke lah, paling paling tidak kalau ingin lebih kokoh lagi, ya lokalistiknya sih sudah masuk ya, karena di kabupaten ya, kabupaten provinsi apa kabupaten ini, randomnya nih. Ada kabupaten, ada provinsi. Kabupatennya, satu kabupatennya ada 3 orang, Oke. terus ada 1 orang dari kabupaten lain, 1 orang dari provinsi lain. Ada nggak fenomena yang lain bahwa online ini juga, ini sekolah online ya, itu ada masalah bagi, ini kan kos ya, kursus lah ya. Ya, terus online. Ya kursus online ya, kursus online ini bagi mereka sih oke, bagi yang ikut. Tapi pembelajaran daring online di sekolah itu membosankan. Itu mayoritas begitu. Ya, mayoritas hasil wawancara. Apa distingsi beda di yang kamu tangkap itu? Ini kan sama-sama online. Kalau online course sendiri itu Pak, biasanya menggunakan metode animasi. Jadi metode animasinya itu lebih mudah dipahami oleh mereka. Selain itu juga materi yang diberikan juga lebih mudah dipahami. Tidak seperti yang diberikan oleh dari tenaga pengajar mereka yang biasanya hanya mengirimkan misalnya video dari YouTube atau memberikan materi sendiri. Biasanya juga jarang untuk dijelaskan seperti itu Pak. Jadi kalau kita dari online course sendiri itu biasanya menggunakan video animasi. Terutama pada pembelajaran yang dimana kita membutuhkan otak kita melakukan simulasi secara perkiraan gitu Pak. Apa yang dapat kamu simpulkan apa? Kelemahannya apa? Kelemahan kelebihan kedua belah pihak itu kan sama-sama online. Itu tadi Pak, kelebihan dari online course sendiri tadi. No. Online sekolah dengan online kampus, online sekolah yang menangani anak-anak milenial nih. Sementara kursus online itu menarik bagi mereka kan, walaupun sampelnya 5. Tapi katakanlah yang online memang menarik lah mereka itu. Tapi di sekolah, di perguruan tinggi mungkin membosankan. Kira-kira apa yang kamu temukan itu? Ada perbedaan yang mencolok itu. Padahal sama-sama online. Metode pengajarannya Pak. Metode pengajaran dan mungkin dari segi penjelasan dari gurunya sendiri. Karena kan kalau terkadang dari pengajar sendiri tuh ada yang cara memberikan menjelaskannya tuh dengan gimana bisa menarik perhatian dari itunya dari yang diajarkannya. Tapi ada juga di mana tenaga pengajar yang menjelaskan itu secara monoton yang menimbulkan rasa bosan juga Pak. oh ya, dari materi juga kan menjadi salah satu faktor ya. Jangan-jangan yang online kursus ini ditemukan di sana. Apa contohnya? Kalau di tempat saya tuh kalau di Pelakanya sendiri kebanyakan itu yang menggunakannya anak-anak SMP Pak. Jadi saya agak sulit. Lembaganya ada nggak yang kamu telusuri? Lembaga kursusnya. Biasanya itu seperti ruang guru. Kebanyakan sih menggunakan ruang guru. Ya. Kan tidak hanya sekedar menarik ya, maksudnya itu kontennya itu tidak hanya sekedar menarik, tapi kedalaman konten juga sampai ke situ nggak kira-kira? Kalau ingin bertanya, kalau soal menarik lagi tuh. Ada juga milenial itu ya senangnya hanya hiburan gini, tapi tidak pada rata-rata sih milenial tuh males baca, ya kan? Biasanya kalau di online course sendiri itu Pak itu ada trik, terutama pelajaran yang menggunakan perhitungan sebenarnya itu biasanya ada trik sendiri dari mereka yang diberikan. Jadi lebih mudah diingat oleh yang menggunakan online course-nya Pak. Kalau biasanya kita dari terhadap pengajar sendiri itu biasanya ya diberikan misalnya tekanan sama dengan M per V. Diberikannya tekanan M sama dengan per V. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan online course sendiri itu biasanya kita menggunakan diberikan sejenis kunci gitu, misalnya tekanan sama dengan love, lalu love-nya dibagi 2 menjadi M per V Pak. Itu salah satu contohnya. Oke, yang kamu temui di sini di
sorry lagi di forum nanti ya. Apa namanya? Satu ada understanding sini kan, kemudian knowledge, attitude-nya, interest-nya, skill ya. Ini 5 komponen yang diperoleh dari online course itu ya. Online kursus itu ya. Itu 5 komponen kompetensi. Jadi jika kalau 5 komponen itu mengalami peningkatan gara-gara online course, berarti online course berhasil meningkatkan kompetensi itu, Pak. Oke, iya maksudnya dari kelima-limanya ini dari online itu bisa masuk. Bisa, Pak. Skillnya gimana caranya? Itu tadi Pak diberikan sejenis gambaran seperti video animasi. Jadi dari mereka sendiri bisa memperhatikan sendiri di rumah, Pak. Oh, iya. Anak milenial memang lebih canggih ya. Catatan saya yang pertama memang ini kesimpulan umum ya. Kesimpulan umum memang lebih diterima oleh milenial ya. Tapi memang harus kamu jujur bahwa anak milenial sekarang bosan dengan cara pembelajaran di sekolah yang daring ini. Termasuk juga di perguruan tinggi itu catatannya. Kalau ingin diteruskan lagi tulisan ini diteruskan. Nah, kamu harus berani menjelaskan letak satunya tertarik dan satunya tidak tertarik. Tadi telah disimpulkan dari ya skill pengajarnya, skill mengolah visualisasi materinya itu juga kan penting. Banyak juga guru nggak paham soal itu kan, apalagi yang generasi X itu sudah lelah, rata-rata sudah lelah gitu kan, sudah lelah untuk karena itu butuh waktu memang tuh, butuh skill, butuh waktu ya, butuh keseriusan membuat media pembelajaran yang menarik itu. Oke, thank you ya. Saya juga sepakatlah dengan Mawar Ardiansyah ini terkait kursus online ini. Namun memang pendalaman datanya harus ditambah. Jangan hanya 5, walaupun random sampling dalam tingkat kabupaten jangan hanya 5 lah ditambah. Ya, itu catatan saya. Terima kasih aplaus untuk Anwar Ardiansyah. Terima kasih, nanti saya buat catatan. Baik, berikutnya. Oke, silakan. Ditutup dulu lah. Tutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas koreksinya. Semoga itu bisa membangun saya agar bisa membuat artikel dan penelitian yang jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap Marlina ya. Oh ya, silakan. Bagus, kamu semester 3 sudah berani menulis gitu. Saya lihat kemauan kamu kuat ya. Ya. Bagus itu. Itu modal utama tuh. Marlina siap-siap ya. Saya sapa Marlina. Halo. Ya, Pak. Di mana? Tampakkan wajahmu Marlina. Iya. Dari mana? Kamu kenalin dulu deh. Perkenalkan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya berasal dari UIN Antasari Banjarmasin. Fakultas saya Usul dan Humaniora, jurusannya Studi Agama-Agama. Oke, papermu apa? Paper saya tentang
dampak pembelajaran daring terhadap siswa di Banjarmasin selama pandemi COVID-19. Cantiknya itu tadi Marlina duluan ya, baru si Mawar. Iya kan? Kalau ini tidak ke kursus online, tapi dia ingin mensupport data. Kamu Palangkaraya? Palangkaraya kan? Kalau ini kan Kalsel. Palangka itu kan Kalimantan Tengah. Ya, nggak apa-apa sih, nanti tinggal di matching saja. Silakan saya beri kesempatan Marlina untuk presentasi. Sebelumnya saya akan mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi syukur kita ucapkan atas nikmat Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam seminar ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul dampak pembelajaran daring terhadap siswa di Banjarmasin selama pandemi COVID-19. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil memaparkan materi presentasi ini. Baiklah, akan saya mulai dari latar belakang. Cek, apakah suara saya terdengar? Iya. Suaramu jelas. Baiklah, langsung ke latar belakang. Di negara kita, Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang dihebohkan dengan adanya COVID-19. Virus ini menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 dan pertama kali ditemukan atau pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Pandemi COVID-19 ini memberi dampak signifikan bagi hampir semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan sosial maupun physical distancing, di mana masyarakat harus menjalankan seluruh aktivitas dari rumah seperti bekerja, belajar, dan menjalankan ibadah. Dengan adanya wabah COVID-19, proses pembelajaran menjadi berubah dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan sistem daring. Di tengah pandemi, pemerintah tetap meminta untuk melakukan kegiatan belajar mengajar meski tidak melalui tatap muka, tapi sistem jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh atau daring ini mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 16 Maret 2020. Demikian pula pembelajaran yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, yaitu di SDN Sungai Liwut 2 dan SMPN 30 Banjarmasin, juga menggunakan pembelajaran daring dengan melalui bimbingan dari orang tua di rumah. Di sini saya mengambil beberapa gambar ketika melakukan wawancara. Yang pertama ini ialah
gambaran rutinitas siswa atau aktivitas pembelajaran daring siswa SD, dan di gambar kedua ini ialah gambaran rutinitas siswa atau aktivitas pembelajaran daring siswa SMP. Dapat dilihat dari gambar di slide sebelumnya, siswa dapat berinteraksi dengan guru melalui berbagai cara. Salah satunya menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran seperti WhatsApp, Classroom, via Zoom, Google Meet, Telegram, dan masih banyak aplikasi lainnya. Penerapan sistem pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 telah banyak memberikan dampak positif maupun negatif bagi dunia pendidikan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Setelah melakukan wawancara di kedua sekolah yang sudah saya ambil sebagai sampel di Kota Banjarmasin, yaitu SDN Sengil 2 dan SMPN 30 Banjarmasin, ternyata saya mendapatkan dampak positif dan dampak negatif dari kedua sekolah tersebut. Yang pertama ada dampak positif bagi siswa, yaitu 1. Memicu percepatan transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. 2. Guru dan siswa menjadi lebih akrab dan melek teknologi. 3. Banyaknya muncul aplikasi pembelajaran online seperti Zoom Meeting, Google Meet, Classroom, maupun WhatsApp Group. Tidak hanya dampak positif, dampak negatif pun juga ada. Dampak negatif bagi siswa yaitu 1. Siswa menjadi malas dan jenuh belajar serta kurang bersosialisasi karena lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Yang kedua, tidak semua siswa bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal karena keterbatasan handphone, laptop, dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring, serta jaringan yang buruk atau kurang stabil untuk wilayah tertentu. Ketiga, kurangnya pengawasan orang tua dan guru. Keempat, siswa berisiko putus sekolah lantaran harus bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Mungkin itulah ya pembahasan yang dapat saya sampaikan. Cukup. Ya. Marlina ya. Ya. Sebentar, Zoom saya sepertinya gambarnya tidak tampak ini. Ya nggak apa-apa, baik. Yang penting suara kita sama-sama didengar ya. Ya. Marlina semester berapa? Semester 5. 5. Mawar tadi 3, kamu 5. Oke. Ada yang mau dikomentari dari peserta oleh peserta yang lain? Belum, Pak. Hah? Saya. Silakan Mawar. Mawar berduri, Mawar. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Tadi yang Kakak presentasikan pada dampak negatif pada siswa, ada kurangnya perhatian orang tua dan guru. Yang saya tanyakan, mengapa bisa terdapat kurangnya perhatian oleh orang tua, sedangkan pembelajaran daring sendiri itu dilakukan di rumahnya. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Marlina. Mohon maaf sebelumnya, apakah bisa diulangi atau diketik di room chat-nya karena suaranya tadi bergema di sini. Ya gini intinya Marlina berkesimpulan bahwa salah satu dampak negatif itu adalah kurang perhatian dari orang tua. Kalau daring kan
Padahal kata si Mawar, kalau daring itu belajarnya di rumah, bukan di sekolah. Mestinya intensitas atau volume perjumpaan orang tua, terutama ibu, dengan anaknya itu lebih tinggi. Kenapa kok bisa nggak ada perhatian orang tua? Dasar data fakta di lapangan dari narasi kesimpulan Anda itu harus dibuktikan, kata Mawar. Gitu. Kalau bisa share screen-nya ditutup, bisa nggak? Oh, iya. Oh, sebentar. Iya. Oke. Silakan Marlina Albanjarmasin Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi siapa Mawar yang bertanya? Ya. Mawar tanpa duri. Mengapa jadi kurangnya perhatian orang tua ya? Ya, argumentasi kamu itu harus dibuktikan. Mengapa jadi kurangnya perhatian orang tua? Karena setelah saya langsung mewawancarai, setelah saya datang itu ada satu anak yang saya datangi pertama itu orang tuanya bisa mendampingi karena tidak sibuk dengan pekerjaan. Setelah itu saya wawancara ke tempat berikutnya. Di tempat berikutnya itu orang tuanya tidak ada, cuman hanya kakaknya saja. Jadi mengapa kurang perhatian? Karena orang tuanya sibuk bekerja. Jadi tidak semua orang tua bisa mengawasi karena orang tua sendiri pun memiliki kesibukannya masing-masing. Ya, berarti ada faktor ya. Ya, Mawar, karena rata-rata orang tuanya kerja juga sibuk, anaknya tinggal sama nenek, tinggal sendiri kan. Ya. Cukup, Pak. Cukup ya. Mawar, Marlina, presenter ya. Ini kan tulisan ilmiah ya. Argumentasi kamu itu berdasarkan asumsi atau data kira-kira? Kalau berdasarkan asumsi, oke, saya hargai, tapi mesti diperkuat dengan data di lapangan. Paling tidak ada beberapa responden atau anak yang kamu wawancarai. Kan ini lapangan nih, tulisan lapangan. Ya kan? Silakan Marlina. Maaf tadi ada putus sedikit. Nggak dengar ya? Ya, ada keputus tadi sedikit. Oke. Jadi kan argumentasi itu ada argumentasi berdasarkan asumsi saja, ada argumentasi berdasarkan data atau fakta lapangan. Setelah disurvei, diwawancarai, argumentasi kamu tadi bahwa belajar online itu membuat anak bosen, kemudian dia bahkan ada yang stres katanya kan, itu diperkuat enggak dengan data empiriknya, hasil wawancaranya, atau hanya sekedar asumsi saja gitu?
Baik. Saya berdasarkan hasil wawancara, Pak. Langsung ke tempat. Berapa respondennya? Untuk yang SD, saya ambil kelas 6 SD sekitar 5 orang saja. Dan satunya lagi untuk SMP, sama saya ambil untuk 5 orang saja. 5 orang responden. 5 orang responden. Saya buka dulu metode penelitian Anda ya. Tapi nggak disebut di sini ya? Iya, saya lupa kemarin. Paling tidak disebut ya bahwa responden ya sumber datanya adalah SD sekian, ini sekian, ini sekian. Mereka rata-rata memberikan jawaban yang bervariasi misalnya gitu ya. Oke, saya sekarang ya. Saya membaca abstrak Anda. Di abstrak Anda ini bahwa ada bahasa yang ketika saya membacanya tadi sekilas saya tertawa ini kan. Dari survei di lapangan ditemukan fakta bahwa sebagian besar siswa di kedua sekolah tersebut di atas kebanyakan dari mereka mengalami stres. Ya, kalau in this study, another directly observed on online learning activities for studies in the two school, ya kan? Ada 2 sekolah yang kamu survei di sini menyatakan bahwa yang diobservasi itu mengalami above experience stress in online learning in some complain because the share economy is not good. Penyebabnya adalah yang stres orang tuanya karena ketidakmampuan di bidang ekonomi ya. One example is the difficulty of buying kuota nih ya, untuk membeli kuota itu kan butuh biaya juga. Jadi ini fakta memang, ini fakta juga dan saya pernah temukan juga. Dan ya stres tidak ada yang menampung kesetresan mereka. Sebenarnya yang kamu tulis ini lapangan banget ini, fakta ya, fakta di lapangan. Kalau ini disatukan dengan penelitian Mawar, ini bisa jadi bagus ini Pak. Jadi ada alternatif dalam rangka peningkatan kapasitas di tengah stresnya menghadapi pembelajaran di sekolah yang daring, ada alternatif kursus online. Ya. Jadi Marlina harus kontek-kontekan dengan si Mawar tanpa duri. Ya Marlina ya? Ya Pak. Oh iya, semester 5 nih ya. Semester 5 sebentar lagi nyusun skripsi. Baik, cukup sekian dulu. Untuk Marlina kita beri aplaus untuk Marlina presenter kedua ya di hari kedua. Marlina from Kalimantan Selatan ya. Oke, selanjutnya kita ke Mala Rosa. Mala Rosa. Ya Bapak saya. Ya, siapkan dulu ya. Dia akan berbicara tentang, akan presentasikan papernya, face note, media. Dua-duanya jangan dihidupkan ya supaya tidak scoring ya. Media pembelajaran menyenangkan dalam pembelajaran daring bahasa Arab. Oke, silakan Rosa Dewi dari Surabaya. Iya Pak.
Tafaddal mashkura ya Ustazah Ar-Rosa. Wait. Naam, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggih, Pak? Halo? Tes. Kedengaran nggih, Pak? Iya, kedengaran. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Rasyam serta teman-teman WAP. Dan perkenalkan, nama saya Rosa Dewi, saya dari STAI Taruna Surabaya. Saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami yang berjudul tentang temanya tentang digital learning in new normal era. Judulnya Voice Note, media pembelajaran menyenangkan dalam pembelajaran daring bahasa Arab. Latar belakang kami, pandemi COVID-19 menyebabkan proses pembelajaran dilakukan dengan cara daring, memaksa guru dan siswa untuk menemukan media yang mampu menghubungkan keduanya dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, WhatsApp menjadi pilihan pertama antara guru dan siswa dalam menciptakan proses belajar mengajar. Karena saat ini media komunikasi yang paling familiar adalah WhatsApp. Betul kan? Pemanfaat WhatsApp sebagai media e-learning bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan karena WhatsApp memiliki kelengkapan pendukung yang ada di WhatsApp seperti ada obrolan, pengiriman gambar, audio visual, dokumen file, Microsoft Word, PDF, serta video call. Selain itu, WhatsApp Group juga menjadi media yang sangat sering digunakan dalam memperlancar proses pembelajaran daring. Sehingga menurut penelitiannya Wulandari dan Mandasari mengatakan bahwasanya WhatsApp Group salah satu alternatif teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai 4 keterampilan berbahasa Arab, dengan variasi fitur-fitur yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru di MI Safinda Surabaya memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang di dalamnya terdapat WhatsApp Group dan Voice Note sebagai media pembelajaran bahasa Arab untuk memperlancar keterampilan berbicara siswa, khususnya kosakata untuk siswa kelas bawah. Banyaknya jumlah kosakata yang harus dilakukan oleh siswa, yang harus dikuasai oleh siswa, membuat guru melakukan kreasi dan inovasi pada strategi pengajarannya untuk menarik perhatian siswa menurut Ahmala 2018 page 321. Sedangkan dalam pembelajaran daring, guru dituntut lebih dari itu karena ia harus memberikan pembelajaran menarik dengan menggunakan sistem daring. Peristiwa ini bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh guru bahasa Arab, terutama untuk siswa jenjang bawah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana voice note dapat digunakan sebagai media pembelajaran daring yang menyenangkan bagi siswa. Dan metode penelitian saya atau kami menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian dilakukan di MI Safinda Surabaya dengan kelas 2 sebagai sampling dalam penelitian dengan 19 siswa. Kemudian, penelitian ini mengamati pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru, menganalisis hasil kreasi dan inovasi guru serta jawaban siswa untuk mengumpulkan data. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Novita Widya Alfianingrum
SPD selaku guru bahasa Arab di MI Safina Surabaya. Analisis data dilakukan dengan Niels and Haberman, yaitu peneliti merangkum keseluruhan data sebagai upaya dalam mereduksi data. Kemudian peneliti mendisplay data dengan memulai mengelompokkan temuan nyanyian yang digunakan oleh guru dan temuan hasil evaluasi siswa. Dan akhirnya melakukan pengambilan kesimpulan setelah melakukan proses analisa data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru menggunakan media voice note untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal kosakata bahasa Arab. Terdapat 5 lagu gubahan hasil kreasi dan inovasi guru yang mampu menciptakan stimulus pada siswa kelas bawah yang membutuhkan perhatian disebabkan tingkat fokus untuk belajar yang masih kurang. Nah, salah satu hasil gubahannya adalah ini. Mengenai alat transportasi. Kosakata alat transportasi lagunya dari lagu Dua Mata Saya. Contohnya, darrojatun sepeda, jawalatun motor, sayyaratun mobil. Selanjutnya nanti. Sampai seterusnya. Simpulan, pembelajaran bahasa Arab daring yang dilakukan di MI Safina Surabaya dilakukan menggunakan voice note sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa, yaitu berbicara dengan kosakata dasar bahasa Arab yang sesuai dengan karakteristik bahasa yang harus dikuasai oleh kelas bawah. 5 gubahan lagu bahasa Arab yang digunakan oleh guru bahasa Arab MI Safina Surabaya menjadi solusi guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan selama pembelajaran daring. Kemudian, dalam menangkap materi setelah mengimplementasikan lagu ini sebagai sebuah media pembelajaran, terlihat dari nilai akhir yang sangat baik sekali, yaitu nilainya 92% dari 19 siswa kelas 2. Walaupun guru tidak dapat berperan secara langsung selama proses pembimbingan, guru memberikan feedback yang sangat detail bagi siswa sebagai upaya dari guru dalam menyempurnakan keterampilan berbicara siswa dengan bahasa Arab. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosa, penyanyi. Baik, Bapak. Kamu jurusan apa? Mohon maaf, kurang dengar. Jurusan apa kamu? Jurusan saya Prodi PGMI, Bapak. Di mana tuh? Di STAI Taruna Surabaya. STAI ya, swasta ya? Ya, STAI, bukan STAI, STAI. STAI ya? Enggak, STAI, iya, STAI. Penelitianmu bahasa Arab? Iya. Limadza la tatakallam bil lughatil arabiyyah? Lianna the conference bil lughah al Indonesia. Letok kamu. Tahu letok enggak? Tahu Pak Lento. Baik ya, oke sih. Di madrasah apa tadi itu objek penelitiannya? MI Safina Surabaya. MI ya? Iya. Ayo wajar ya, MI masih pakai voice note WhatsApp ya. Padahal banyak sekali media daring itu. Bener efektif tuh. Bapak, saya kan sudah meneliti. Memeknya kan nggak kelihatan kalau voice note. Iya, tidak kelihatan. Tapi kita harus katanya bu gurunya yang mengajar itu harus komunikasi. Bilang aja gurunya nggak bisa Google Meet ke classroom gitu. Kayaknya bisa Pak. Insya Allah bisa beliau-beliaunya. Zoom gitu. Kalau itu kan memeknya kelihatan. Tapi kalau WhatsApp voice note itu cuman suara aja. Ini masalahnya dari itu Pak. Masalahnya dari kegeptekan itu wali muridnya, katanya beliau. Katanya itu dia, iya. Kekurangan skill gurunya itu jangan lantas melampaui kesimpulan bahwa ini efektif gitu loh. Jangan, masih ada instrumen yang lain jauh lebih efektif.
Paham enggak maksud saya? Ya, ya Bapak. Ya kan? Nah, jadi sudah dipagerin dulu oleh kemampuan atau skill gurunya, ya kan? Udah dipagerin dulu loh. Seolah-olah WhatsApp itu adalah voice note paling canggih di dunia gitu kan. Bukan, mohon maaf, bukan Iya, seperti iya. itu. Ini mengenai kegaptekan wali muridnya Bapak. Wali muridnya, bukan gurunya. Kan juga ada yang belum punya HP gitu Pak. Jadinya gaptek juga sih Pak. Pekerjanya bukan pekerja kantoran ya, kebanyakan ya, mayoritasnya. Oh iya 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 iya. Di kabupaten apa tadi? Sekolah itu? Surabaya. Surabaya. Iya. Oke lah, tapi ini juga menjadi tantangan juga penelitian ini, jangan sampai seolah-olah WhatsApp itu adalah media pembelajaran yang sangat baik ya. Ya, baik Itu Bapak. enggak di Kalbar aja enggak dipakai itu, kecuali yang kelas all, dosennya yang kelas-kelas X itu, generasi X bukan generasi milenial. Ya. Ya. Kalau milenial nggak dipakai itu, milenial ini makanya paling minim itu Google Meet. Ya. Ya, ya Classroom, Google Classroom, kemudian yang paling tren itu adalah Zoom ya, Zoom. Iya. Yang lain mau komentar silakan. Ini baru presenter juga. Presenter ya? Oh iya iya iya. Mau komentar si yang lain? Ya, ya. Marlina tadi, Marlina, halo, Marlina mau komentar? Marlina mau komentar? Dari saya tidak ada. Ya. Tapi hebat dia ini, dia ingin menggiring dunia yang sudah sangat canggih ini dengan WhatsApp sebagai instrumen media pembelajaran yang ini. Ya, sekitar sampai jam berapa panitia? Oh, sedikit lagi ya. Sebentar. The Government of Indonesia through Ministry of Education of the Republic of Indonesia has instructed this done in order to reduce the spread of COVID-19. Selama pembelajaran daring, siswa didampingi oleh guru oleh orang tua mereka agar tidak ada penyalahgunaan terhadap teknologi tersebut apabila digunakan secara baik dan benar dan selalu dalam pengawasan. Rosa, mungkin catatan aja ya, catatan Anda. Tadi kamu kan mendengar punya si Mawar ya? Iya Pak. Mawar berargumentasi dalam kesimpulannya atau berkesimpulan dan berargumentasi bahwa ada media alternatif menuju peningkatan kapasitas siswa, pelajar, mahasiswa kalangan milenial, yaitu dengan kursus online. Ya, kursus online. Ya, kursus online ya. Itu satu. Kemudian di riset kamu, di paper kamu, sama juga tentang COVID, bahwa media pembelajaran dengan menggunakan voice note ya, voice note, WhatsApp, dia dapat menyenangkan siswa ya. Contoh sampelnya adalah belajar bahasa Arab. Nah, saya sebenarnya
kalau ingin mau disatukan dua paper ini, kamu menampilkan kesusahan belajar daring di era pandemi, ya kan? Kemudian dijawab dengan alternatif belajar di luar dengan kursus online itu jauh lebih komplit sebenarnya, jauh lebih komplit. Nah, itu pertama. Kemudian di catatan khusus Marlina di papernya, jangan diklaim dulu di judul ya. Jangan mengklaim baik benar di judul. Karena itu masih abstrak. Klaim itu nanti ada di kesimpulan. Coba saya bacakan ya. Saya bacakan. Voice note, dan jangan ada titik 2 begitu kalau artikel ya. Langsung saja. Langsung saja. Ini kamu klaim, bahasa klaimnya nih ya, seolah-olah kesimpulan. Media pembelajaran menyenangkan. Ya. Voice note, media pembelajaran menyenangkan dalam pembelajaran daring bahasa Arab. Itu sudah konklusi itu ya. Itu sudah kesimpulan. Judul itu hanya menulis dia menulis variabel yang mau diteliti saja. Misalnya, media pembelajaran di era pandemi COVID-19 yang efektif dan efisien bagi siswa A. Misalnya gitu kan. Kalau ini kan seolah-olah sudah mengkonklusi ini judul kamu ya. Ini masukan saja ya, masukan ya. Voice note, dia pembelajaran menyenangkan. Nanti ini bahasa di kesimpulan. Kalau dia menyenangkan beginilah. WA di voice note merupakan media pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa. Atau sebaliknya, WA voice note adalah media pembelajaran paling jadul di era sekarang. Nah, misalnya gitu kan. Nah, jadi ada dua kesimpulannya itu gitu. Jangan di judul ya. Biasanya kalau keyword itu cuma 3 kata ya. Atau ada yang baru lagi. Yang isi contoh nih. Nah, di halaman 4 ini kan tidak muncul kalau di voice note. Ya kan? Darajah, jawalah, sayyarah, haflatun. Ya kan? Ya kan? Ada teksnya, Pak. Ada teksnya. Di teks kah? Iya. Dikasih teks 1. Nanti begitu. Di voice note-nya. Oke, iya. Oh iya, ya langsung terkirim di itunya ya kan? Iya. Di send-nya kan, di apa SMS-nya. Di WA-nya, Pak. Ya. Tapi mimiknya nggak nampak ya. Tapi ada pembenarannya, Pak. Pembenaran evaluasinya. Ya mau dievaluasi ya, kan cuman cuman voice yang ini kan. Baik, itu ya. Tapi untuk kamu semester berapa? Saya semester 3, Bapak. 3 ya, 3. Anjay, 3 ya, udah berani nulis. Sama dengan Mawar tadi. Sama Rosa sama Mawar Ros apa? Mawar. Iya, kalau Marlina sih semester 5. Berarti kalian adiknya Marlina ya. Oke ya, thank you ya. Sama-sama ya, welcome Pak. Thank you, I'm sorry. Baik, demikian presentasi dari Rosa ya, Rosa dari Cimahi, penyanyi Indonesia. Masih ada lagi yang belum presentasi ini? Waktu tinggal 6 menit lagi. Kalau di jadwalnya sih ada banyak malahan nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 2 lagi. Mungkin tidak hadir ya.
Oh iya, dari Thailand, Natapon, Wan Chai. Hadir kali. Dari Surabaya, oh Rosa sudah, Mawar udah, Muhammad Ishak. Nanti biar menghubungi panitia yang tidak hadir ya. Siapa? Muhammad Ishak. Ada. Mohon maaf Bang, sebentar lagi akan hadir. Di sini Ulun sebagai cara keduanya Pak, penulis kedua. Boleh presentasi? Sebentar lagi Muhammad Ishaknya hadir Pak. Dikirim ke lihat chat room chat ya. Ya silakan Pak. Apakah suara saya terdengar? Sudah dikirim ya? Sudah dikirim ke WA saya. Iya Ishak, sudah dengar. Sudah dikirim artikelnya ya? Sudah itu ke Maria Tuli. Sudah dikirim ke WA saya. Pak tadi. Oh ini ya. Oke, sebentar ya, saya simpan dulu. Ya kita masih ada waktu 10 menit lah ya, toleransi waktunya. Silakan Ishak presentasi dan temannya. Diawali dengan perkenalan dulu ya. Sebentar. Saya izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, sebagai panelis pada hari ini yang beranggotakan saya sendiri Mariatul Kiptia dan Muhammad Ishak. Nah, pertama kami akan mempresentasikan paper dengan judul Digitalisasi Pendidikan Luar Biasa di Masa Pandemi COVID-19, Studi Kasus SLB Negeri 1 Palangkaraya. Kepada Kakak Muhammad Ishak, dipersilakan untuk Baik, terima kasih Maria Tuli ya. Baik, pertama-tama pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Silahkan next PowerPoint-nya. Slide selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, berdasar pandemi COVID-19 yang menyerang hampir seluruh negara mulai pada tahun 2020 sebenarnya, itu menyebabkan berbagai perubahan. Dan salah satu perubahan yang paling berkesan, perubahan yang paling signifikan yang belum pernah dilakukan sebelumnya adalah perubahan pada segi pendidikan, terutama pendidikan luar biasa. Hal ini ditandai dengan keluarnya Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020, yang mana dari surat edaran tersebut menyebutkan
proses penyelenggaraan pendidikan yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka harus dipaksakan untuk dilaksanakan secara jarak jauh dan daring. Next, slide selanjutnya. Hal ini menyebabkan perubahan pada berbagai hal. Salah satunya adalah dari segi yang sangat terdampak sekali adalah pendidikan luar biasa. Pada sekolah-sekolah luar biasa SLB yang menangani anak berkebutuhan khusus. Yang mana sebelumnya mereka tidak pernah sama sekali melaksanakan dan sama sekali terpikirkan akan melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Karena mereka biasanya selalu melaksanakan secara tatap muka. Dan tentunya hari ini merupakan suatu keterkejutan bagi seluruh pihak, terutama dari pendidikan luar biasa sendiri, untuk menyiapkan berbagai hal, untuk melakukan berbagai digitalisasi, yang mana pembelajaran pendidikan diubah dari yang awalnya tatap muka menjadi pembelajaran full digital dan yang namanya digitalisasi pendidikan luar biasa. Berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 20 tahun 2004, nomor 4 tahun 2020 sebelumnya, ada beberapa prinsip pembelajaran digital yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Yang pertama, prinsip pembelajaran digital harus berpacu pada pemberian pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Kemudian yang kedua, difokuskan pada kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Jadi siswa itu tidak perlu untuk dalam pelaksanaan pendidikan tidak perlu untuk mencapai tujuan pembelajaran standar kompetensi. Yang penting mereka ini fokus dalam pemberian pengalaman belajar bagi mereka serta fokus kepada kecakapan hidup di era pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, tugas pembelajaran jarak jauh ini tidak perlu satu macam, namun harus mempertimbangkan daripada keadaan, situasi dan kondisi daripada peserta didik masing-masing, terutama peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Karena berbeda-beda karakter, berbeda-beda apa yang mereka butuhkan, sehingga prinsip pembelajaran digital yang diterapkan Kemendikbud ini harus diterapkan juga pada pendidikan luar biasa SLB yang ada di Indonesia. Yang keempat, produk aktivitas belajar harus diberikan umpan balik yang berguna dengan tanpa memberikan penilaian. Maksudnya apa? Maksudnya segala tugas-tugas yang diberikan itu tidak perlu harus dinilai, betul-betul dinilai. Namun bisa saja yang penting bagi mereka itu bermakna bagi mereka. Sebagaimana prinsip yang pertama, prinsipnya itu harus yang memberikan bermakna. Bukan hanya bermakna nilai saja, namun bermakna dalam penerapan kehidupan sehari-hari dan bertambahnya kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki mereka. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran digital atau pembelajaran jarak jauh itu harus menerapkan 4 prinsip pembelajaran digital yang diterapkan Kemendikbud tadi. Karena kalau tidak, ini akan membuat pembelajaran tersebut rancu gitu pembelajarannya. Maka tidak sesuai dengan prinsip, maka tidak akan berjalan secara lancar dari prinsip pembelajaran digital tersebut. Yang kedua, prinsip pelaksanaan pembelajaran digital itu bisa saja dengan memanfaatkan platform pembelajaran digital dan sebagainya. Hal ini teori-teori yang telah dilakukan oleh pada peneliti sebelumnya agar berhasil melaksanakan pembelajaran digital. Namun mereka belum pernah menerapkan teori ini ke dalam pelaksanaan pendidikan luar biasa. Sehingga bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran digital pada sekolah-sekolah luar biasa? Silahkan selanjutnya. Nah, ini ada juga disebutkan penelitian lainnya dari penelitian Ambarwati Mahendra. Namun peneliti ini tidak meneliti SLB, tidak meneliti pendidikan luar biasa. Sehingga kelemahan ini bisa saja belum terbukti secara valid terhadap sekolah luar biasa. Maka kita harus tahu apa saja kelemahan dan kelebihan serta pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pendidikan digitalisasi yang akan diterapkan pada sekolah luar biasa. Silahkan selanjutnya. Nah, jadi hasil penelitian kami menyebutkan bahwasannya dalam proses penyelenggaraan pendidikan luar biasa yang diterapkan di SLB Negeri 1 Palangkaraya, yang mana SLB Negeri 1 Palangkaraya ini itu berbasis internasional, ibaratnya multimedia, sudah pembelajarannya sudah berbasis
digital sebelumnya. Namun tidak pernah terpikirkan untuk pelaksanaan pembelajaran full daring, full digital, hanya sekolahnya saja yang berbasis digital. Nah, dalam pelaksanaannya pun ternyata ada beberapa hambatan-hambatan. Yang pertama, hambatannya apa? Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara kami, itu hambatan hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran digital itu ini adalah para guru tidak dapat melihat hasil belajar yang telah dicapai oleh anaknya. Ini bukan pelai hari, tapi Palangkaraya diganti. Hal ini disebabkan karena pembelajaran daring ini tidak dapat dipantau secara langsung oleh guru, sehingga bisa saja mohon maaf tadi ada yang menelpon. Jadi sehingga bisa saja tugas-tugas yang diberikan kepada siswa itu tidak full murni secara dikerjakan oleh siswa si ABK sendiri, namun bisa saja dikerjakan oleh orang tuanya dengan bantuan lain, sehingga tidak efektif untuk menilai segala tugas-tugas yang diberikan pada pelaksanaan pembelajaran digital pendidikan luar biasa. Selanjutnya, hambatan lain yang dirasakan dalam pelaksanaan pendidikan luar biasa berdasarkan hasil wawancara kami, itu yang pertama adalah waktu yang pembelajarannya yang relatif sangat singkat sekali. Sehingga dengan waktu yang sangat singkat ini, dengan menggunakan aplikasi platform pembelajaran seperti Zoom dan sebagainya, itu membuat interaksi langsung antara peserta didik dengan guru itu hanya sedikit, terbatas. Sementara pendidikan luar biasa sebelumnya, pelaksanaan pendidikan luar biasa itu membutuhkan yang namanya interaksi langsung itu harus lebih banyak dibandingkan interaksi tidak langsung antara guru dengan siswa, misalnya dengan tugas dan sebagainya. Nah, ini kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Kemudian mereka juga terhambat dan terbatas dalam mencari materi, dan sehingga materi yang diterima sehingga materi yang diterima oleh peserta didik berkebutuhan khusus tadi itu sangat kurang dirasa bagi mereka. Next, selanjutnya. Kemudian, adapun proses pelaksanaan digitalisasi pendidikannya itu mereka menganggap digitalisasi ini bukan sebagai suatu, para guru di SLB Negeri 1 Palangkaraya ini menganggap digitalisasi pendidikan luar biasa ini bukan merupakan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang menyulitkan bagi mereka. Karena memang sekolah SLB N1 Palangkaraya ini itu sudah berbasis internasional, sehingga para gurunya ibaratnya sudah siap dan menyatakan siap berperang dengan pendidikan digital pada pendidikan SLB Negeri 1 Palangkaraya ini. Sehingga mereka tidak menganggap sebagai suatu masalah, namun justru menjadikan digitalisasi pendidikan luar biasa ini sebagai suatu solusi untuk penyelesaian pendidikan luar biasa di masa pandemi. Mereka menganggap dengan cara, mereka menanggapinya dengan berbagai cara. Salah satunya, menurut Ibu Normila, berdasarkan wawancara kami, beliau menganggap bahwasanya pembelajaran digital ini merupakan satu solusi di masa pandemi. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi itu dihadapi dengan suatu hal yang solusi pula, tidak hanya dianggap sebagai masalah, hambatan-hambatan tadi. Sehingga mereka menganggap seperti ini. Mereka yang kesulitan belajar dan merasa kurang puas dengan pembelajaran, ini anak berkebutuhan khususnya memang kurang memahami karena waktu yang tersingkat, maka dapat dimaksimalkan dengan cara guru berkebutuhan khusus, guru ABK ini tadi itu berkunjung kepada rumah yang bersangkutan, dan ini akan dipetakan oleh mereka. Mereka membuat suatu pemetaan masing-masing rumah-rumah siswa ABK mereka dari yang ada di desa, di kelurahan ini misalnya, dikumpulkan dalam satu rumah, dan itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian guru itu kunjung setiap seminggu sekali untuk memantau sekaligus memberikan pemahaman belajar yang lebih, dan itu waktunya kurang lebih 2 jam guru berkunjung tersebut. Oke. Kemudian ya. selanjutnya, halo.
solusi lain yang diterapkan adalah untuk dengan memberikan modul elektronik dan cetak kemudian dibagikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Modul ini bersifat bukan subjektif penilaiannya, bukan bersifat pembelajaran yang bisa dibantu oleh orang lain. Namun ini menuntut jawaban daripada peserta didik ABK itu sendiri, sehingga tidak bisa orang tua membantu daripada tidak bisa ada membantu menjawab soal-soal tersebut. Dan ya next selanjutnya yang terakhir, tolong slide terakhir. Nah, ini kesimpulannya. Jadi selanjutnya kita tutup saja langsung. Mungkin waktu sudah habis. Ya udah, kesimpulan apa? Kesimpulan. Terima kasih. Next selanjutnya. Next slide. Ya, jadi terkait digitalisasi pendidikan luar biasa bagi SLB Negeri 1 Palangkaraya ini, mereka menganggap tidak sebagai digitalisasi itu bukan suatu hal yang masalah, bukan suatu hal yang menyulitkan bagi mereka. Justru digitalisasi pendidikan luar biasa bagi guru-guru di SLB Negeri 1 Palangkaraya ini itu adalah sebagai suatu solusi bagi pendidikan luar biasa, bagi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di masa pandemi ini. Dengan berbagai cara mereka menanganinya, salah satunya dengan pemberian modul cetak, kemudian pembelajaran hybrid, guru berkunjung, dan sebagainya. Dan ini sudah dibuktikan dengan teori-teori penelitian sebelumnya. Sehingga digitalisasi pendidikan luar biasa tidak hanya diterapkan selama masa pandemi ini saja, namun juga bisa diterapkan setelah pasca masa pandemi nanti untuk mempermudah kinerja guru, khususnya guru-guru pendidikan luar biasa. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi dari Kiptia, panelis mau nambah. Kita juga disaksikan dari UIN Jakarta ya. Dari kemarin Ilafi Ulfa, alhamdulillah di room ini hadir terus. Selamat siang menjelang sore Ilafi. Iya Pak. Iya, rajin sekali karena gara-gara nggak diizini orang tua ke Pontianak ya. Iya Pak. Yang mau komentar silakan. Kalau saya sih sebenarnya, jadi gini, peneliti itu harus menghindari subjektivitas. Ya, itu dia mesti berangkat dengan sebuah kekosongan. Saya nggak yakin tadi itu bahwa dengan kesiapan dan semangat 45, apalagi dengan SLB ya, keterbatasan anak didik, metode daring, ditambah lagi hybrid lagi ya, kampus aja hybrid susah. Nggak tahu di UIN Ilafi, hybrid berjalan enggak? Kalau di UIN online Pak, masih online. Online semua, nggak ada yang sanggup hybrid. Setahu saya belum ada Pak. Iya, kami juga susah hybrid. Semangatnya sih 45 nggak apa-apa. Tapi maksud saya harus memposisikan diri. Tapi tadi saya asik, saya di permulaan dulu. Tadi presenter ini di pondok pesantren nampaknya ya. Enggak, Pak. Soalnya banyak pasukannya tadi, saya ikut senang gitu ya. Kamu dikelilingi dengan. Kalau saya lagi KKN Pak di kampung. Oh, ini di KKN di kampung ya? Di pedalaman daerah pegunungan ini. Masya Allah, senang sekali dikelilingi oleh anak-anak gitu. Kamu tidak merasa terganggu. Ada yang melihat dari atas gitu ya. Ada yang dari samping, ada yang dari bawah. Makanya tadi susah cari sinyal. Mohon maaf. Iya. Enggak apa-apa juga. Ada pantas juga banyak bunyi uang di situ ya. Duit katanya. Itu wallet ya. Banyak bunyi wallet ya. Itu kalau di Jakarta Ilafi wallet itu enggak ada, tapi kalau di Kalimantan itu penghasilan seperti emas, melebihi emas malah. Baik, itu intermezzo saja.
Jadi gitu, bahwa peneliti itu dia harus telanjang ya. Maksud saya bukan telanjang body. Peneliti itu hadir dengan sebuah kekosongan, jangan membawa subjektivitas. Maka peneliti itu dilarang meneliti di tempatnya sendiri, nanti tidak objektif dia. Kalau melihat dari keberapiannya presenter tadi, sementara fakta di lapangan dengan menggunakan daring, saya sih pesimis sebenarnya, apalagi metode hybrid ya. Itu kalau saya, dan saya menilai subjektif gitu aja, agak subjektif gitu ya. Sebentar saya buka artikelnya. Nah, di sini baru azan, perbedaannya. Sebentar kita lihat sebentar ya. Sini Kalbar baru azan nih, berarti ada perbedaan dengan Kaltim tadi ya. Kalsel Pak, Barabai. Kalsel tadi ya. Iya, Kalsel. Oh iya memang beda. Saya pernah sampai ke sana lebih malam duluan. Jadi jadwal makan pun harus berubah dan jadwal tidur. Sebentar ya. Nah, mahal. Allahumma. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi memang seorang peneliti harus benar-benar dia telanjang. Saya ulangi lagi, harus berangkat dari sebuah kekosongan. Walaupun memang ada pernyataan dari responden, oh pandemi dan digital dalam proses pembelajaran tidak ada masalah, bahkan ini menjadi bagus bagi kami. Semangatnya mungkin iya, tapi kedalaman riset itu penting, maka harus ada observasi fakta di lapangannya. Benar tidak? Karena hasil penelitian itu bukan hanya sekedar ungkapan-ungkapan naratif, tapi
apalagi ini bukan penelitian lapangannya. Kalau penelitian lapangan dia mesti harus terjun apa yang terjadi, maka ada sebenarnya depth interview, wawancara mendalam. Ada dulu pernah cerita peneliti barat. Kalau barat itu memang kalau meneliti tidak alang-alang. Ini bagi Anda sebagai yang mau ingin meneliti lah ya, skripsi misalnya. Ada seorang peneliti cewek dari barat itu ingin mengetahui kenapa sih kepala suku di Papua itu dia itu istrinya sampai belasan gitu. Gimana sih cara menguji keperkasaan seorang laki-laki? Ini riset ini. Maka depth interview, wawancara mendalam dengan cara ya bernikah dengan kepala suku. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh bahwa memang saking ingin menggali sebuah peristiwa supaya tidak hanya di permukaan saja yang dipahami, tapi paham sampai ke akar-akarnya, itu bagi seorang peneliti menjadi prinsip. Ya. Menjadi prinsip. Maka how, what, how itu menjadi pertanyaan yang mesti harus dijawab ya, dalam sebuah penelitian. Artikel lah gitu, sehingga bukan hanya sekedar narasi asumsi. Oke, fakta di lapangan itu mesti juga harus diuji ya, hasil wawancara. Benar enggak sih sebenarnya? Maka harus datanya direduksi, itu kan ada ya kalau di dalam metode penelitian itu. Bila perlu ada triangulasi gitu, ada pengujian data kepada tim para ahli gitu. Sama, Palangkaraya sama dengan kamu ya? Berarti ini temanmu? Oh, Antasari ini ya? Presenter barusan dari? Dari UIN Antasari, Pak. Antasari ya? Iya. Antasari, Banjarmasin. Kalsel, sorry, Kalsel ya. Itu ya, masukan dari saya. Oke, Pak. Terima kasih. Ini menjadi riset kamu, Kak, menjadi penelitian kamu ke depan. Maria Tulkiptia. Ini satu kelompok ya? Iya, Pak. Kamu juga KKN? KKN juga, Pak, tapi KKN-nya KKN DR di Banjar, Pak. Oh iya, daring ya? Iya, KKN daring. Tinggi. Oh, beda ya? Satu angkatan ya? Iya, satu angkatan, Pak. Oh, berarti disuruh milih ya, mau daring atau mau pergi ke lapangan nih? Iya, boleh milih, Pak. Boleh milih, ada yang daring, ada yang KKN tematik, yang ke kampung-kampung. Sorry, saya pengen tahu juga. Wari Listio Rini dari Taruna Surabaya ya? Dari Stai Taruna, Pak. Surabaya. Muhammad Ishak. Oh ya, dari Taruna Surabaya banyak juga ini. Saya sapa UIN Jakarta. Mantan sekolah saya. S2 dulu. Iya, Ilafi, Pak. ada komentar Ilafi? Tidak ada, Pak. Komentar lah Ilafi, kan kamu hadir dari kemarin. Sudah cukup bagus, Pak. Kamu prodi apa? Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pak. Masya Allah, udah hafal ya. Baca kitabnya dibalik ya. Siapa lagi nih? Ibu PGMI Umi Kulsum, ada komentar? Sudah cukup ya, waktunya sudah habis juga sebenarnya. Saya dari kemarin lewat sampai hampir jam 3-an. Sudah cukup, terima kasih para presenter semua. Saya sudah ada beberapa catatan-catatan. Malam ini mau saya sempurnakan dalam catatan saya. Besok masih saya untuk ini. Besok ada terakhir ya, masih ada besok ada
beberapa presenter juga. Tapi ya saya apresiasi kepada Anda, ada yang semester 3, semester 5. Terima kasih presentasinya. Ditingkatkan lagi menulisnya, sudah langkah yang baik ini bagi Anda semuanya. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Izin rep. Baik, ya. Kalau mau konsultasi apa masih ada itu di Ya, baik. Terima kasih itulah tadi sesi parallel session yang telah kita saksikan bersama. Dari 5 peserta yang hadir mempresentasikan ada 4 peserta. Saya kira saja saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang hadir via Zoom untuk mengisi presensi secara online ya, di kolom komentar sebelah kiri. Karena waktu sudah menunjukkan 14.55, saya kira itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya, bareng di sini. Oke ya, saya live dulu ya. Pak, terima kasih. Ya. Yang dari Zoom sudah boleh live ya.